membiasakan diri ini dalam masjid itu, ini pekerjaan orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itikaf itu berdiam diri, kita buat amal. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ajarkan juga kepada kita. Semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditarbiyah oleh Rasul untuk buat amal i'tikaf di Masjid Nabawi. Ada 4 amal yang dibuat oleh mereka di sana. Yang pertama, menghidupkan daripada suasana dakwah ilallah. Yang kedua, zikir wal ibadah. Berikutnya, yang ketiga adalah ta'lim wa ta'alum. Dan yang terakhir adalah khidmat, saling melayani. Jadi dulu Masjid Nabawi itu hidup amal, 24 hours hidup amal. Siapapun mereka yang datang ke Masjid Nabawi, hatta dia ini yang tadinya tidak suka, seorang kafir, Masya Allah, ketika melihat apapun yang menjadi kegiatan di Masjid Nabawi, mereka terkesan. Dan gak sedikit di antara mereka, cerminan akhlak itu keluar daripada sahabat Rasulullah ini, mengawalinya adalah di Masjid Nabawi. Dan gak sedikit di antara mereka ini dengan apa yang menjadi kegiatan di Masjid Nabawi bersahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Apalagi dengan amal khidmat yang dibuat, bukan amal yang baru, ya, tapi amal yang telah lama dibuat oleh Nabi. Dan saat ini di akhir zaman banyak ditinggalkan, seperti itu. Sekarang kalau kita lihat kan, Masya Allah, apotik 24 jam, apotik 24 jam, diskotik pun 24 jam, kafe 24 jam sudah ada sekarang, Masya Allah. Iya, seperti itu. Fasilitas apapun yang dibutuhkan oleh jasmani itu mereka berupaya menyediakannya 24 jam. Nah, sekarang kita ini mau buat bagaimana kita sediakan fasilitas untuk rohani itu 24 jam. Di mana tempatnya? Nggak ada tempat lain yang lebih munasib atau munasabah kecuali di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masjid itu tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itikaf ini amalan sahabat yang diajarkan oleh Rasul. Berarti ini sunnah Nabi. Allah ini sangat manjakan umat akhir zaman. Kalau dulu sahabat Nabi untuk mendapatkan pahala 1 kali mati syahid, mereka ini harus mati di medan peperangan, terpisah kepala dengan badan. Jadi terpisah kepala dengan badannya, terpenggal mereka punya leher. Tapi begitu dimanjanya umat Rasulullah SAW di akhir zaman, kita semua, Nabi sampaikan kepada kita, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa, Masya Allah, berpegang teguh kepada sunnahku di zaman rusaknya umatku sekarang nih, maka baginya mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. Masya Allah. Jadi berapa banyak amal sunnah yang kita buat di masjid, maka itulah sejauh mana kita menyempurnakan sunnah Nabi, sejauh itu pula Allah akan nanti berikan daripada ganjaran dengan nikmat di dalam surga nanti. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Jadi kenapa kita ini harus hidupkan daripada suasana dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir wal ibadah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan hikmat, saling melayani, berkasih sayang. Masya Allah. Ini kita ini menisbatkan kepada satu hadis Nabi SAW, diawali dengan dakwah itu. Nabi pernah sampaikan kepada kita, ad-da'wah ummul hasanah. Dakwah adalah induk daripada setiap kebaikan. Ad-da'wah ummul ibadah. Dan dakwah adalah induk daripada setiap ibadah. Ini dakwah ini induk daripada segala amalan kebaikan. Kenapa? Alim ulama pernah sampaikan kepada kita, karena tidak ada orang yang terkesan bersyahadat kepada Allah masuk ke dalam Islam kalau nggak ada yang dakwahkan itu semua. Nggak ada orang yang sholat kalau nggak ada orang yang dakwahkan tentang pentingnya sholat. Nggak ada orang yang dia ini buat puasa, zakat, bahkan haji, amal-amal kebaikan kalau nggak ada mereka yang mendakwakan itu semua. Jadi ketika kita ini buat dakwah ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janjinya pasti akan perbaiki dan islahkan kita semua. Semuanya diislahkan, imannya, diislahkan ibadahnya, muamalatnya, muasyaratnya, akhlaknya. Masa iya sih katanya? Maka Allah jawab langsung dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik. Ulama enggak ada ikhtilaf. Siapapun mereka. Tafsir daripada perkataan yang baik di sini adalah sesuatu yang ada hubungan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Agama maksudnya. Mengajak manusia taat kepada Allah. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak daripada kalimat la ilaha illallah?" Maka Nabi pernah sampaikan juga kepada para sahabatnya, hak daripada kalimat la ilaha illallah adalah mengajak manusia kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Dan apa janji Allah untuk mereka yang membuat dakwah saling mengajak kepada kebaikan? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki dirinya dan amal-amalnya. Masya Allah. Terserah siapapun mereka punya latar belakang. Ketika mereka mau sampaikan kebaikan, walaupun belum buat amal, secara tahap demi tahap Allah akan perbaiki dirinya dan amal-amalnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya dulu, sekarang, dan akan datang. Istiqomah mereka ini saling mengajak kepada kebaikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat mereka, diberikan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada sahabat Rasul di zamannya. Padahal latar belakang mereka ini orang-orang yang pernah lupa kepada siapa yang menciptakan dia. Tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, bahkan dengan dakwah yang dibuat oleh Rasul, dibuat oleh para sahabat saling mengajak kepada kebaikan, dan kita buat hal yang sama. Saudara sekalian, satu orang yang punya niat ingin bunuh Rasul, Umar bin Khattab la'anu, Allah berkehendak mendapatkan hidayah, Masya Allah. Karena kerisauan Rasul dan sahabat bagaimana Islam ini dikuatkan oleh dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Hisham, dan yang kedua oleh Umar bin Khattab. Allah kehendak yang mendapatkan hidayah Umar bin Khattab, satu orang yang tadinya punya niat ingin bunuh Nabi. Di perjalanan dia ini terketuk hatinya, dapat berita adiknya masuk Islam. Akhirnya di rumah adiknya bersahadat kepada Allah, dan sekarang Allah berikan kemuliaan. Bukan cuma jadi pemimpin dalam Islam, khalifah besar, tetapi sekarang makamnya ini di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan di akhir zaman akan banyak Umar-Umar ini yang mereka ini mau tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.